The Health Insider, Quality of Life. Hai Insider, masih ingat dengan video ini? Video yang diambil di Buleleng, Bali ini meresahkan warga Indonesia. Pasalnya di tahun 2023 ini, Indonesia tengah dikhawatirkan dengan penyakit mematikan sampai tercatat belasan ribu orang yang terkena penyakit ini. Penyakit bukan sembarang penyakit, karena penyakit ini bisa membunuh manusia dalam waktu cepat. Apalagi kalau bukan penyakit rabies. Rabies diambil dari bahasa Yunani kuno, Lyssa, yang artinya keganasan. Dan sekarang, rabies diklasifikasikan ke dalam genus virus Lyssa. Dalam jurnal Zoonosis of Public Health Interest, catatan rabies pertama kali tertulis di The Mosaic Ashmont Code of Babylon yang ditulis sekitar 2300 sebelum Masehi. Catatannya berisi kematian pada anjing dan manusia akibat rabies, di mana saat itu orang Babilonia harus membayar denda jika anjing mereka menularkan virus rabies ke orang lain. Setelah munculnya penyakit rabies itu, manusia mencari-cari berbagai cara pengobatan gila. Seperti pada abad Masehi, filsuf Yunani mengklaim pengobatan rabies dengan menahan korban di dalam air. Dia menyatakan jika korban tidak tenggelam, maka mereka akan selamat dari penyakit itu. Lalu ada juga pengobatan gila lainnya seperti membakar luka yang terkena gigitan dengan rambut anjing yang panas. Dan yang terkenal adalah pengobatan mad stones, yaitu bezoar, sebuah batu yang terbentuk dari endapan materi yang tidak bisa dicerna di dalam perut hewan, seperti hewan sapi, kambing, dan rusa. Tapi itu semua adalah pengobatan masa lampau yang tidak terbukti dalam penyembuhan rabies. Namun, di tahun 1885, seorang bernama Louis memberikan vaksin rabies pertama kali pada anak laki-laki setelah dia terserang gigitan anjing gila. Dia menginokulasi dengan 13 kali injeksi pada badannya, dan hasilnya penyakit itu berhenti berkembang hingga bocah itu akhirnya selamat. Meski bukan dokter dan vaksinnya belum pernah berhasil diuji pada manusia, tapi lebih dari 100 tahun kemudian penelitiannya berhasil menyelamatkan banyak nyawa dan membuka jalan bagi kesehatan di zaman modern. Walau begitu nih, penyakit anjing gila sangat mengerikan. Pasalnya, sampai sekarang belum diketahui metode yang benar-benar efektif untuk mengatasinya. Karena jika tidak ditangani secepat mungkin, nyawa korban tidak akan bisa selamat. Sekarang mari kita bahas penyebab rabies berasal. Rabies adalah infeksi virus pada otak dan sistem saraf yang menular ke manusia melalui gigitan hewan anjing, kelelawar, sapi, kera, sampai kucing sekalipun. Virus rabies bisa menular melalui air liur, gigitan, atau cakaran hewan yang tertular rabies. Hewan yang berisiko tinggi untuk menularkan rabies umumnya adalah hewan liar atau hewan peliharaan yang tidak mendapatkan vaksin rabies. Lantas, bagaimana ciri-ciri hewan terkena virus rabies? Pada umumnya, gejala rabies pada hewan sangat bervariasi, seperti adanya perubahan tingkah laku mencari tempat yang dingin dan menyendiri, gelisah, agresif, suka menggigit, mengeluarkan air liur berlebihan, takut air dan cahaya, kejang-kejang, paralisis, dan pica. Pica itu memakan benda-benda yang tidak seharusnya menjadi makanannya. Jika melihat ada tanda-tanda seperti tadi, cepat bawa ke rumah sakit hewan untuk segera diatasi lebih lanjut. Apakah benar hewan tersebut terkena virus rabies? Namun dalam kurun waktu 14 hari, umumnya mereka akan mati pada 2-5 hari setelah tanda tersebut muncul. Tersebarnya virus rabies di Indonesia membuat masyarakat khawatir karena keberadaan hewan yang tinggal di sekitar kita. Ada gejala rabies yang dirasakan pada manusia setelah terkena penularan virus rabies. Munculnya gejala rabies bisa sangat bervariasi, antara 5 hari hingga sekitar 1 tahun. Namun, gejala penyakit ini umumnya muncul 30-90 hari setelah penderita tergigit hewan yang terinfeksi. Gejala rabies bisa lebih cepat muncul jika lokasi gigitan atau cakaran hewan dekat dengan otak, misalnya di dada, di leher, atau di kepala. Gejala awal yang dapat muncul meliputi demam atau menggigil,
kesemutan, sakit kepala, lelah atau lemas, hilang nafsu makan. Setelah itu, ada beberapa keluhan lanjutan yang dapat dialami oleh penderita rabies, seperti kram otot, sesak nafas, halusinasi, dan koma. Gejala lanjutan tersebut menandakan bahwa kondisi pasien makin memburuk. Lakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami gejala rabies, terutama setelah digigit atau dicakar hewan yang bisa membawa virus rabies. Pertolongan medis di IGD perlu segera dilakukan jika tergigit atau tercakar hewan, terutama di kepala atau leher. Penting untuk diingat ya, rabies dapat membahayakan nyawa begitu gejalanya muncul. Oleh sebab itu, pastikan untuk mendapatkan serum atau vaksin rabies tidak lebih dari 2 hari sejak digigit hewan. Kasus kematian rabies di Indonesia membuat khawatir publik lantaran di tahun 2023, kasus rabies di Indonesia selama bulan Januari sampai April terdapat 31.000 kasus rabies. 23.000 kasus gigitan hewan yang sudah mendapatkan vaksin anti rabies, dan ada 11 kasus kematian yang disebabkan oleh rabies. Menurut data, Bali menempati urutan pertama dengan jumlah 14.827 kasus. Di urutan kedua yaitu ada Nusa Tenggara Timur yang mendapat 3.437 kasus. Di tahun ini, Kemenkes gencar mengadakan vaksin untuk manusia yang didistribusikan ke seluruh provinsi sebanyak hampir 227.000 vial vaksin. Sementara itu, terdapat 25 provinsi yang menjadi endemis rabies dan 8 provinsi lainnya dinyatakan bebas penyakit rabies. Di antaranya adalah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Papua Barat, dan Papua. Hentikan penularan virus rabies dengan vaksinasi hewan peliharaan dan menjaga lingkungan tetap bersih dan higienis. Jauhkan diri pada hewan liar jika melihat ada hewan liar di sekitar lingkungan kamu. Segera menghubungi call center Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau Animal Rescue di daerah kamu. Oke Insider, sekian video dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you!